karena kita ngeliat hasilnya seperti ini, dan juga kemarin saya ngeliat beberapa review-review ternyata yang tim arsitek hijau juga membangun dari bener-bener tanah sampai bener-bener jadi. Itu kan kayaknya wah ini keren juga ya. Mungkin next time kalau misalnya kita ada project lagi kita bisa ngobrol bareng lagi, ataupun buat teman-teman yang nanti pengen bingung nyari jasa arsitek seperti apa, dari mulai desain sampai ngobrol-ngobrol detail sampai nanti pembangunan sampai hasilnya seperti apa, aku sangat rekomendasiin sih untuk pakai arsitek hijau, keren banget. Hai Sobat Hijau, kemarin kan kita udah sempat main ke Pura Kacan Kelvin ya, pembangunan wardrobe sekaligus baby roomnya. Nah di video kali ini aku bakal tunjukin ke kalian gimana tanggapan atau reaksi mereka terhadap hasil pembangunannya. Yuk kita simak. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Ikutin aku untuk perjalanannya. Apa kabar? Halo Kak. Selamat duduk. Oh iya. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Hari ini aku mau ngajak ngobrol sedikit, boleh ya? Boleh dong. Jadi hari ini spesial banget teman-teman. Video kita kali ini aku bakal ngobrol bareng aktor ternama kita. Aduh. Sekaligus seorang ayah baru, yaitu Kak Chan Kelvin. Alhamdulillah. Ini aku mau nanya-nanya sedikit nih Kak tentang perjalanan membangun ruangan ini sampai akhirnya jadi. Terus kita bakal ngobrol tipis-tipis juga seputar karir Kak Chan, kehidupan Kak Chan, dan keluarga harmonisnya itu gimana sih, boleh ya? Siap, boleh dong. Oke, Kak Chan, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Kak Chan kepikiran untuk merenovasi ruangan ini jadi ruangan wardrobe sekaligus kamar babynya? Jadi sebenarnya intinya kamar utamanya kan di sebelah sana. Ini adalah penambahan kamarnya. Tadinya kan kita cuma tinggal berdua ya, terus kita pikir setelah kemarin istri aku hamil, kita pikir kayaknya kalau misalkan ruangan segini doang buat baby kayaknya nggak cukup deh. Akhirnya aku sama istri memutuskan untuk memperlebar luas kamar kita. Jadi ini sebenarnya tadinya adalah balkon. Ditambahin jadi ya, tambahin kayak lagi biar ntar kalau misalkan peralatan babynya ditaruhnya juga nggak terlalu sumpah di kamar utama, dan pastinya untuk barang-barang bapak ibunya bisa ditaruh juga nih di banyak kompartemen di sebelah sini gitu. Biar sekalian nanti babynya sekalian juga sama barang-barangnya gitu ya? Iya, bener banget. Kenapa nih Kak akhirnya Kak Chan memilih untuk menggunakan jasa arsitek dan kontraktor dibanding bangun sendiri? Karena kan biasanya banyak orang di luar sana mikir, cukup renovasi biasa aja lah, nggak usah pakai arsitek. Tapi Kak Chan nih kayaknya udah niat banget nih pakai arsitek. Kenapa tuh Kak kira-kira? Jadi sebenarnya aku sih pengennya ya, aku sama istri tuh nggak mau ribet gitu ya. Dengan kita memakai jasa arsitek kan, dari mulai desainnya, dari pembangunannya, dari detail semua segala macam yang kita tuh sebenarnya udah diurusin banget gitu. Jadi kita punya konsep apa, tinggal dituangkan aja sama mereka. Mereka nanti tinggal mematangkan konsepnya, ntar pembangunan seperti apa, plus interiornya gitu. Jadi kayaknya kenapa kita memilih kontraktor hijau, karena saya juga beberapa kali ngeliat reviewnya yang cukup bagus ya, dari mulai desain sampai hasil akhirnya tuh kayak sesuai banget gitu. Jadi aku pengennya nggak ribet dan hasilnya bagus, intinya seperti itu. Oke, jadi biar lebih terkonsep juga ya Kak ya? Pastinya. Terus kalau aku lihat nih Kak, di ruangan ini tuh konsepnya klasik gitu ya Kak ya? Kalau boleh tahu, ada nggak alasan tertentu kenapa Kak Chan milihnya itu full warna putih? Apakah ini rekomendasi dari arsiteknya atau memang keinginan Kak Chan dan istri? Terus terang ini sih sharing antara tim arsitek hijau sama aku dan juga istri ya. Jadi kenapa milih warna putih? Ini warna putihnya kan lebih ke natural ya. Jadi kayak natural bisa gitu ya, untuk netral kemana-mana masuk warnanya. Dan kita sudah tahu waktu itu kan anak kita adalah cowok, gitu. Jadi kita pilih yang natural aja lah gitu. Dan ini kompartemennya kan bisa dipakai buat ibunya juga, buat bapaknya juga. Dan ini benar-benar kayak bagus ya, putih itu kan natural, netral itu ya. Jadi kayak kita duduk di sini kayak ini desainnya bagus banget loh. Aku ini favorit tempat duduk aku sama dia di sini. Jadi kalau misalkan kita mau jemur bayi pagi-pagi pun di sini nih, tinggal dibuka jendelanya dijemur di sini. Tapi kalau kita mau ngobrol-ngobrol semua segala macam di sini gitu. Jadi kayak ternyata enak juga ya kamar ini ya. Dan warna putih ini menurut aku warna yang cukup menenangkan lah gitu. Bikin lebih luas juga ya Kak ya? Bener. Ngomongin soal desain tadi sama anak nih Kak, pasti nggak lepas dong dari cerita hidup Kak Chan yang sekarang lebih banyak ke project TV atau bisnis, atau mungkin udah mulai fokus ke keluarga Kak?
Semuanya difokusin ya, keluarga pasti, karena terus terang ini saya lagi tahap begadang-begadangnya gitu kan. Gantian ya Kak ya sama istri ya? Jam 3 jam 4 nih kan, biasanya kan bangunin pakai alarm handphone tuh kan, bangun sholat tahajud nih nggak, tahajud juga gitu kan. Abis itu manasin susu, dari kulkas ambil, manasin susu, masukin ke dot, nyusuin anak gitu kan. Kadang-kadang anaknya melek, sayanya ketiduran gitu. Karena ngantuk gitu kan. Tapi lagi menikmati proses-proses masa-masa yang menyenangkan. Betul. Apalagi kan saya beberapa kali dibilangnya sama teman-teman, proses anak masuk ke tahap newborn itu lo tidak akan pernah melewatkannya sampai kapanpun. Jadi nikmati prosesnya, dan ya sampai sekarang tetap jadi fokus utama juga. Pertama jadi kepala keluarga, iya masih syuting juga masih, alhamdulillah kita masih ngambil FTV dan beberapa program host juga. Terus termasuk menjadi host afiliator juga ambil juga aku gitu kan. kemarin sempat nonton juga. Jadi masuk dari arsitek hijau gitu kan. Habis itu bisnis juga alhamdulillah kita ada bikin kantor sama teman-teman. Jadi intinya sekarang tanggung jawab menjadi kepala rumah tangga makin berat itu kan. Ada punya anak juga sekarang. Jadi intinya selama itu bisa menghasilkan, selama itu halal, selama itu bisa berrezeki untuk kami keluarga, kenapa nggak dilakuin gitu sih sebenarnya. Berarti tetap menyeimbangkan semuanya ya Kak ya, antara Pasti. keluarga, bisnis, dan juga filmnya gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Keren banget deh Kak Chan ini. Lanjut deh Kak, nanti ngomongin soal anaknya itu, Baby Katmail ya Kak ya namanya? Ya, Ahmad Katmail Dalsyar Chandigra. Wah, dipanggil Baby Katmail. Baby Katmail. Oke, Baby Katmail ini nanti kira-kira bakal Kak Chan arahin gak nih untuk ikut ke jejak entertainment atau gimana, atau terserah anaknya aja nih? Aku sih paling ngelihat setiap orang kan pasti punya bakat masing-masing ya. Aku 3 bersaudara aja, kita punya bakat yang masing-masing sendiri. Dan kalau misalkan aku ngeliat si Katmail nih, nanti kita lihat dulu nih dia arahnya bakatnya akan kemana. Cuma kalau misalnya kira-kira bakatnya ke syuting ataupun ke bisnis dan lain-lain, pasti kita sebagai orang tua selama itu positif kita mengarahkannya aja gitu. Cuma kemarin kita udah foto-foto shoot gitu kan. Jadi drummer udah tuh dikasih kan, ya kan. Persyutingan udah gitu kan. Ibunya sama bapaknya suka daging ada juga, gitu kan. Istri aku punya kucing ada juga fotonya. Dan terakhir kita pengumuman pertama kali Katmail ada itu dengan garis duanya itu pas lagi umroh juga ada gitu. Jadi semuanya sesuai dengan kesukaan kita lah gitu. Dan mudah-mudahan ya semua menjadi doa yang baik lah buat keluarga kita. Amin. Yang penting gimana nanti anaknya nyamannya ke arah mana gitu ya Kak ya. Benar. Oke, nah kalau ruangan ini udah jadi, tentunya pasti kan melalui berbagai proses ya, kayak panjang nih prosesnya. Aku boleh tanya-tanya sedikit ya seputar hasilnya nih Kak Chan. Kira-kira Kak Chan tuh sebenarnya tahu arsitek hijau dari mana Kak? Pertama, aku stalking ya, dari beberapa akun arsitek yang ada di Instagram gitu kan. Terus kemudian ngobrol-ngobrol juga sama kakak, ternyata adminnya beliau ini langsung kan, kita ngobrol akhirnya cocok gitu kan. Akhirnya kakak juga menawarkan, gimana kalau misalnya kita approach bareng-bareng nih, kita kerja sama bareng-bareng untuk membuat ini, gimana caranya Kak Chan ada perluasan kamar gitu kan. Akhirnya kita ngobrol, ngelihat rekomendasi juga dari beberapa orang-orang, ngelihat reviewnya juga dari Instagram juga, dari YouTube, dari TikTok juga kan. Ternyata wah keren ternyata ya. Ini hasilnya seperti ini. Akhirnya mencoba memberanikan diri untuk ngobrol sama teman-teman dari tim arsitek hijau dan kontraktor hijau. Akhirnya tercetuslah kamar seperti ini gitu. Oke, kalau misalnya alasan Kak Chan tersendiri akhirnya milih arsitek hijau dibanding arsitek-arsitek lainnya, boleh Kak? Itu tadi saya bilang dari beberapa akun yang saya lihat ya, yang paling meyakinkan tuh ini arsitek hijau gitu kan. Karena ngelihat dari review-reviewnya, dari hasil-hasilnya, terus teman-teman juga semua bikin konten-kontennya juga mengena nih ke hati penonton yang lagi nonton di semua sosial medianya. Jadi saya pikir nggak salah kalau saya memilih arsitek hijau dan juga kontraktor hijau untuk menjadi pemegang tugas untuk perluasan kamar saya ini dan juga istri gitu. Oke, kalau selama proses desain berlangsung dan juga proyek berjalan itu Kak, komunikasi antara Kak Chan dengan tim kami apakah lancar atau bagaimana nih Kak? Wah, sangat lancar ya alhamdulillah. Kebetulan kita dibikinin grup juga ya. Walaupun saya agak slow respon, tetapi ada istri yang selalu fast respon karena terus terang ini ide kita berdua, dan istri juga ngasih banyak masukan untuk gimana detail-detailnya, gimana kompartemennya, gimana kayak penataan lampu dan lain-lain segala macam.
Jadi intinya biar tektokannya cepat, biasanya kita bikin grup gitu ya. Dan di grup itu tuh ada berbagai macam divisi, ya, dari kontraktornya, dari mulai orang lapangannya, dari mulai orang kantornya, dari mulai adminnya. Dan intinya ketika kita lagi butuh apa-apa itu gercep banget, karena satu kita masalah di share di grup, langsung diselesaikan saat itu juga gitu. Keren. Nah, berarti sejauh ini apakah hasil desain dan konstruksinya ini sesuai dengan harapan Kak Chan dan istri? Pastinya ya. Jadi kemarin sempet apa ya, mungkin ada beberapa komplain ketika datang ke sini kan, oh ini kurang ini detailnya, kurang ini detail. Cuman aku sukanya sama tim arsitek hijau tuh gercep banget ketika apalagi aku sama istri kan termasuk agak detail ya gitu kan, masalah begini-ginian aja nih, ini agak kurang rapi dikit gitu kan, itu langsung kita bilang dan saat itu juga dikerjakan gitu. Dari banyak hal-hal yang bisa kita ambil positifnya dari tim arsitek hijau dan juga kontraktor hijau, fast respon, dan yang pastinya sesuai sama harapan yang kita mau gitu. Berarti hasil desain dan juga realitanya udah sama ya, kayak udah sesuai harapan ya? Sama banget, dan kemarin kan kita udah ngeliat ya gambar 3D-nya seperti apa dari sebelah sini, ini sudah jadi seperti ini juga. Terus yang bagian sebelah sini ada lampunya, tempat duduknya, dan belakangnya jendela, mandep kolam renang ada juga, sebelah sananya juga buat naruh perlengkapan baby, semuanya juga sudah lengkap juga. Termasuk buat ini nih list pembatas antara kamar lama sama kamar baru, intinya semua sudah keren lah pokoknya. Sudah sesuai ya. Berarti kalau dari permasalahan yang tadi itu tim kami bisa langsung membereskannya ya Kak ya, bisa langsung menanganinya? Langsung banget ya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang ini kemarin sebenarnya sudah jadi beberapa waktu yang lalu ya. Jadi sebenarnya kita mau bikin konten ini agak sedikit mundur gara-gara maaf ya, anak aku tiba-tiba harus lahiran sesar gitu kan. Sebenarnya harusnya konten YouTube ini naiknya lebih dulu nih, tapi karena anakku harus lahiran secara sesar dan juga dadakan, akhirnya mohon maaf jadi agak telat. Tetapi apa ya, kita sangat puas banget ngelihatnya gitu kan. Ketika pulang dari rumah sakit sudah bawa baby, kamar ini sudah tersedia dengan sangat rapinya gitu kan. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu tuh sekitar berapa minggu ya, nah tiba-tiba tuh ada ini nih, ada sedikit kebocoran. Aku bilang nih sama istriku, sayang kok kenapa bocor ya? Nah ternyata ketika kita bilang sama tim arsitek hijau, langsung saat itu juga direspon. Besoknya langsung masang rigging lagi ya, dan langsung dibenerin. Dan benerinnya kan aku pikir kan cuma retakan kayak handphone tembok sedikit kan. Ternyata dari atap tuh langsung dibuka, pasang karpet, dipasang ini tuh segala macem. Nantinya sampai sekarang udah nggak bocor lagi. Keren banget, bener-bener fast respon. Karena kita juga sempat ngobrol dari awal ya, tim arsitek hijau dan juga kontraktor hijau itu ada garansinya gitu. Jadi kalau misalkan kamu bangun sama tim arsitek hijau, nggak usah khawatir. Jadi udah jadi berapa bulan sekalipun ya, asal itu masih jadi tanggungannya si arsitek hijau, garansinya dibenerin gitu ya. Kayak ada kebocoran sedikit langsung fast respon. Keren banget. Betul, jadi aman banget ya Kak ya. Sekarang udah aman berarti nih Kak, udah nggak ada masalah-masalah lagi? Aman dong, aman banget. Udah aman ya. Aku boleh tahu nggak sih Kak, kira-kira Kak Chan nih apakah bakal merekomendasikan arsitek hijau ke kerabat-kerabat Kak Chan, keluarga? Kalau aku tipikal orang yang pertama ya, entah itu kerja sama, entah itu kita memakai jasa orang, yang pertama kita harus nyaman dulu. Dan kalau misalnya kita udah nyaman, tanpa kita suruh sekalipun, dari hati pasti kita akan merekomendasikan ya, gitu. Karena kita ngeliat hasilnya seperti ini, dan juga kemarin saya ngeliat beberapa review-review, ternyata tim arsitek hijau juga membangun dari bener-bener tanah sampai bener-bener jadi. Itu kan kayaknya wah ini keren juga ya. Mungkin next time kalau misalnya kita ada project lagi, kita bisa ngobrol bareng lagi. Ataupun buat teman-teman yang nanti pengen bingung nyari jasa arsitek seperti apa, dari mulai desain sampai ngobrol-ngobrol detail, sampai nanti pembangunan, sampai hasilnya seperti apa, aku sangat rekomendasiin sih untuk pakai arsitek hijau. Keren banget. Keren. Terima kasih banyak nih Kak. Sebelumnya aku meminta, boleh dong Kak kasih kita masukan juga nih untuk tim arsitek hijau untuk meningkatkan kualitas layanannya. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya masukannya lebih ke nggak ada ya, karena beberapa kali kita komplain masalah ada kesalahan sedikit aja itu langsung diperbaiki. Jadi yang tadinya kita kayak gimana sih, ternyata alhamdulillah. Jadi apa ya, kalau dibilang ya namanya kita klien sama kontraktor kan pasti ada sedikit slack-slack, tapi slack-slack ini paling sehari 2 hari selesai gitu. Jadi kalau saya mau ngasih kritik lebih ke saran buat teman-teman semua, pakai jasanya arsitek hijau karena keren banget gitu. Berarti aku mau minta rating Kak Chan nih Kak, dari angka 1 sampai 10, kira-kira berapa angka untuk arsitek hijau dan kontraktor hijau? Kalau ada angka 1 sampai 10,
kayaknya aku harus 2 kali lipat ya, bahkan 3 kali lipat. Bisa 20 ataupun 30, keren banget. Iya, terima kasih Kak Chan. Terakhir nih Kak, boleh kasih 3 kata nih buat arsitek hijau dan kontraktor hijau. Pertama, profesional, keren, dahsyat. Oke, thank you banget Kak Chan buat hari ini udah ngobrol-ngobrol bareng aku, bareng Sobat Hijau juga di rumah. Jadi buat Sobat Hijau di sini yang mau merencanakan bangun rumah ataupun renovasi dengan penuh cerita dan makna seperti Kak Chan Kelvin, bisa langsung konsultasikan dengan kita dengan cara klik link yang ada di bio. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Makasih Kak Fa. Iya, terima kasih Kak Chan.